Pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap memiliki sukacita. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Tuhan yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap perjalanan hidup kami, dan kami punya hati yang terus bergantung pada Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-8 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awal peristiwa kebangkitan Yesus diwarnai dengan ketidakpercayaan rasul-rasul atas pemberitaan para saksi mata, yaitu perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan yang menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit berusaha menceritakan kepada murid-murid Yesus. Bukannya excited, murid-murid malah tidak percaya dan menganggap semua cerita itu sebagai sebuah hal yang omong kosong. Ini sungguh mengagetkan. Murid-murid yang sudah diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai kebangkitannya malah jadi lupa dan tidak menyadari bahwa ada realita kebangkitan Kristus. Apa yang menjadi masalah murid-murid? Masalah murid-murid adalah mereka tidak mengingat perkataan Yesus. Mereka lebih mengandalkan pikiran mereka sendiri atau pemikiran mereka sendiri daripada mencerna apa yang telah diterima mereka dari Yesus. Dalam perjalanan kita menjadi murid Yesus adalah penting untuk senantiasa mengingat perkataan Yesus. Adalah penting bagi seorang murid Yesus untuk hidup dalam perkataan Yesus. Jika tidak, maka semua janji-janji Yesus akan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak relevan dengan kehidupan yang dijalani. Ada orang Kristen yang karena kesulitan hidup kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Selain dia frustasi karena kesulitan yang dihadapi, namun hal utama yang terjadi adalah karena perkataan Yesus tidak pernah hidup di dalam hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh mendalami apa yang menjadi perintah Yesus. Selama ini dia tidak sungguh-sungguh menghidupi kehidupan di dalam Yesus. Maka ketika kesulitan tiba, dia goyah dan meninggalkan imannya. Jika kita melihat kenyataan di sekeliling kita, maka ada banyak tantangan yang dapat membuat kita kecewa, bimbang, bahkan mempertanyakan tentang kebaikan Allah. Kondisi krisis ekonomi dapat membuat seseorang menjadi mengeluh kepada Tuhan dan ujung-ujungnya merasa Tuhan tidak peduli. Kondisi kesehatan yang menurun dapat membuat seseorang bertanya-tanya kepada Tuhan dan ujung-ujungnya mereka akan merasa Tuhan jahat kepada mereka. Tawaran kenikmatan dunia dapat membuat seorang melupakan Tuhan dan mengganti iman mereka. Namun yang harus dilakukan oleh seorang murid Kristus adalah selalu hidup dari perkataan Tuhan Yesus. Dalam setiap situasi, kita selalu sedia merenungkan firman dan mencari kehendak Tuhan. Ya, merenungkan firman setiap hari, mencari kehendak Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita coba renungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam firman, dan kita lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Supaya kita tidak makin jatuh di dalam pemikiran kita sendiri dan kemudian memusuhi Tuhan. Tapi kita mau sungguh-sungguh kembali kepada firman,
sungguh-sungguh menghidupi perkataan Yesus di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lalai untuk selalu mengingat perkataan Kristus, sehingga kita selalu merasakan bahwa kehadiran Yesus Kristus nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hidup ini tidak selalu lancar. Kadang naik, kadang turun. Tapi biarlah kami tetap mengingat setiap perkataan Tuhan di dalam firman-Mu. Merenungkan firman-Mu setiap hari. Dan kami juga mau melihat atau kami mau mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, tuntun kami di dalam setiap kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.